kata kuncinya. Ya kan gitu ya. Ada beberapa mahasiswa saya itu masa pandemi dan di luar masa pandemi, di masa new normal, masa biasa saja misalnya gitu. Jadi bisa dari waktu, bisa dari kata kunci, bisa dari tempat, bisa dari metode dan lain sebagainya. Untuk melihat di mana bedanya penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan itu menunjukkan novelty, kebaharuan yang kita lakukan dalam artikel yang kita tulis ini. Nah, ini namanya posisi riset. Setelah itu Bapak ungkapkan, Bapak Ibu ungkapkan tujuannya apa. Jadi penelitian ini bertujuan 1, 2, 3, tapi dalam bentuk paragraf. Setelah itu, nah hipotesisnya diganti sama saya, menjadi manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bla 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 bla. Baik itu secara teoritis ataupun secara praktis. Dapat melengkapi hazanah keilmuan di bidang bimbingan konseling, misalnya gitu ya. Dan selanjutnya semoga bisa ditindaklanjuti oleh pemegang kebijakan. Pastinya kan begitu ya, Pak Ibu ya. Oke, lo lanjut. Kalau mau ada yang tanya, nggak apa-apa ya, sambil jalan ya. Biar nyambung nantinya, nggak ngulang lagi ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi idealitasan fakta di sini. Institut adalah salah satu institusi negara yang membantu para mahasiswa pengembangan kognitif, afektif, psikomotornya. Ini hal-hal yang idealitasnya ya. Lalu kemudian sementara kondisi di lapangan dalam hal ini banyak sekali mahasiswa yang mengalami kecemasan, baik itu kecemasan untuk presentasi di depan kelas lah gitu. Harusnya kemudian kan tidak begitu ya. Fakta di lapangan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini fakta-faktanya, kemudian jangan lupa nanti dikuatkan dengan data. Boleh menunjukkan referensi di sini, ya. Boleh. Kalau yang nggak boleh itu di mana? Yang nggak boleh ada referensi di mana? Penutup, Ibu. Tutup, Bu. Penutup ya, nggak boleh. Ada lagi nggak yang nggak boleh ada referensi? Hasil peneliti. Ya. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh data lapangan. Ya. Yuk ke bawah lagi, Mbak. Oke, ini yang sudah saya jelaskan tadi contohnya. Yuk ke bawah lagi. Nah, ini tujuan dan manfaat Bapak Ibu sudah saya jelaskan, ke bawah lagi. Nah, lalu metode Bapak Ibu. Ya. Metodenya nanti apa? Kalau menggunakan angka-angka berarti kuantitatif, ya. Kalau kemudian Bapak Ibu susah, Bu, saya nggak ngerti kuantitatif SPSS, sudah kualitatif saja. Jadi kalau kualitatif pakai wawancara tadi itu, ya. Boleh kuesioner tadi juga nggak apa-apa ya. Tapi yang dominan itu yang penting adalah narasi paragraf, bukan angka, ya. Nah, nanti ini boleh diikuti aja Bapak Ibu ya, diikuti, disesuaikan oleh Bapak Ibu, tapi pastinya berbeda. Berbedanya apa? Karena Bapak Ibu kontekstual, nanti dijelaskan di situ berapa orang yang diwawancarai. Siapa yang diwawancarai oleh Bapak Ibu. Ya. Kalau kuesionernya ada berapa pertanyaan. Nah, gitu ya, ada berapa pertanyaan ya. Nah, ke bawah lagi, Mbak. Nah, setelah metode Bapak Ibu baru berbicara tentang abstrak. Abstrak itu karena memang sudah jadi artikelnya gampang, tinggal nyomot-nyomot aja dari bawah ya kan? Ya. Kalau yang tadi idealitas dan fakta itu dalam beberapa paragraf, Bapak Ibu tuliskan di sini hanya dalam 1 sampai 2 kalimat. Ya, ini cuma 1 nih, boleh 2 kalimat ya. Ya, kalimatnya itu harus mengandung masalah. Pada masa pandemi, para guru mengalami kesulitan dalam penyesuaian kegiatan. Mengandung masalah, mengalami kesulitan, kan begitu ya. Nah, meskipun 1 kalimat, tapi sudah mengandung masalah. Setelah itu, Bapak Ibu ungkapkan tujuan penulisan artikelnya apa. 1, 2, 3, dalam bentuk apa? Narasi paragraf. Lalu Bapak Ibu mengungkapkan apa? Metodenya melalui apa itu? Kualitatif atau kuantitatif? Kan begitu. Nah, setelah itu hasilnya. Yang harus dieksplorasi di sini adalah hasil penelitiannya, bukan pendahuluannya. Karena pendahuluan hanya 1 sampai 2 kalimat. Setelah itu Bapak Ibu mengungkapkan kata kuncinya. Kata kuncinya ada berapa kata kunci? Minimal 3 sampai 5 kata kunci. Itu enggak? Ada pertanyaan ke?
bawah lagi Mbak Anis, coba lihat ke bawah lagi. Lagi ada? Oh ini abstrak lagi. Ada referensi nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ini saja. Ya cukup dimatikan Bu Anis. Kalau Ya. ada yang mau coba untuk presentasi akan lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Boleh dimatikan Bu Anis? Sebentar, Share. Bu. Ada yang mau saya tanyakan, mohon maaf. Oh iya. Ya, tadi kan ada kuesioner tertutup kan seperti ini, Bu, ya contohnya. Tapi yang untuk kuesioner terbuka itu tadi kan hampir sama dengan wawancara. Lah, untuk pembahasannya juga bukan pembahasan, Bu, yang seperti ini hasilnya dibahasnya Ya, berarti seperti mendekati yang seperti penelitian hasil penelitian wawancara gitu ya, Bu. betul, sama. Iya kan? Karena dia narasi kan? Kalimatnya narasi ya. Iya, karena kan saya kan kemarin juga sudah buat, Bu, tapi jawabannya anak-anak itu iya, tidak gitu. Jadi untuk menarasikan tuh, waduh ya kan karena kelemahan daripada kuesioner terbuka ya, Bu. Jadinya kayak gitu. Seandainya tertutup kan mungkin beda lagi nanti untuk menarasikan seperti itu. Nah, jadi memang kalau anak-anak kan memang nggak eksploratif ya Bu ya, nggak eksploratif. Jadi memang metode itu sangat menyesuaikan, sangat menyesuaikan. Saya misalnya meneliti sekarang ini tentang guru besar. Saya share tuh kepada dekan-dekan dan lain sebagainya itu. Karena mereka itu punya kognisi yang cukup kan, jadi narasinya aman. Kan begitu Bu Anis. Tapi kalau anak-anak kan harus dikasih permen dulu, harus maksudnya gimana deh, aku gitu. Lebih enak menggunakan wawancara. Nah, tapi kalau kemudian Bu Anis merasa bahwa aku udah susah nih dampak apa datanya, seperti misalnya beberapa teman saya melakukan penelitian untuk anak-anak PAUD, nggak mungkin kita lakukan investigasi kan, ya? Yang mungkin adalah kita lakukan observasi, ya kita amati, lalu kemudian kita cross datanya, triangulasi. Triangulasi itu mengcross check data kepada narasumber yang lain. Kita boleh tanya ke gurunya, tanya ke orang tuanya, kan begitu ya, Bu ya. Kenapa? Kalau untuk orang tua sama guru pasti mereka lebih eksplanatif dalam menjelaskan gitu. Makanya datanya lebih banyak dapat. Gitu ya. Ya, baik, Bu. Tapi berarti enggak apa-apa, cuman kelemahannya di situ seperti itu ya, Bu Septi ya. Iya. Nanti susah nanti dapatnya kalau cuma ya dan tidak doang. Iya, itu Oke. ceritanya di situ, Bu, tadi. Ini sudah masuk ke apa? Hasil penelitian. Masih itu sih, Bu, tadi. Cuma belum untuk yang bawahnya masih belum. Pelan-pelan soalnya ya gimana ya, Bu? Sesuatu yang baru, terus kita juga belajarnya juga dari Bu Septi kan ya Alhamdulillah banyak banyak ini ya, Bu, banyak belajar juga sih gitu. Harus browsing Oke. sana sini mencari yang relevan kan seperti itu. Aduh, gini rasanya tuh. Soalnya ngelihat kalian itu kayaknya udah dewasa-dewasa ya. Pikir udah apa, udah satu semua gitu. Ya, diam kan tandanya dua, Bu. Satu mengerti atau tidak mengerti. Nah, kan seperti itu. Nggak apa-apa. Ini kan nanti sebentar lagi nulis skripsi kan. Nah, nulis skripsi nanti nggak jauh-jauh dari sini Bapak Ibu. Jadi memang kemampuan kita mengolah kata-kata ya. Mengolah kata-kata. Tapi jangan khawatir Bu Anis. Kan sekarang ada ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu copy ini, misalnya di copy, saya gampang aja ini copy ini ya satu ginian, kemudian maksudnya apa dari penjelasan ini? Mohon jelaskan secara panjang lebar dari kalimat ini. Nanti dia menjelaskan. Yang mana kira-kira sesuai itu loh Bu. Jadi bisa dibantu ya kalau kemudian kita kehabisan merangkai kata-kata untuk prolog misalnya begitu ya. Dapat nih omongan positifnya anak-anak ketika diajak berkegiatan di kelas begini-gini. Ambil itu, tolong jelaskan lebih lanjut dari kalimat ini. Bisa digunakan begitu Bu Anis. Jadi jangan khawatir ya. Biar Oke. kemudian Bapak Ibu dapat ilmu Ya, banyak ya. sudah aplikasi juga tadi Bu pakai apa? Pakai ya pakai bantuan juga sih bukan nggak mau menutup kemungkinan ya mempermudah juga kan gitu. Cuma kan kita tetap Nah, harus mengolah juga benar kan seperti itu. Jadi mencari yang kalau seperti kalau datanya nanti kurang harus lagi tuh investigasi lanjut ya. Oh, Jangan berarti sampai ada kemudian wawancara kedua gitu Bu ya ketika oh investigasi kita itu bukan gimana Bu? kalau kemudian nggak dapat datanya kita harus penting lagi gitu. Kalau ternyata oh datanya kayaknya nggak memuaskan nih masih ya dan tidak ini maksudnya apa ini gitu kan? Bisa melakukan menggunakan pertanyaan yang lain yang kira-kira bisa mengarah kepada apa yang ingin ibu tuju kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan kita kan peneliti ya. Kalau peneliti itu jangan sampai kehabisan akal untuk menggali informasi. Lihat Najwa Shihab.
nggak dapat ke sini, tertutup ke sini, nyari ke sini. Tapi intinya kan ke arah situ kan gitu ya. Artinya memang peneliti itu sudah punya apa ya prediksi akan kemana gitu ya. Tapi kemudian untuk meyakinkan apa prediksi kita sesuai atau tidak, ya kitanya harus punya banyak referensi pertanyaan ya. Yang ini belum kena, cari alternatif pertanyaan yang lain agar kemudian terbuka dia untuk melakukan memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Meskipun substansi pertanyaannya sama gitu. Oke ya. Bu Novita, silakan Bu Novita. Ya, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ini saya menanggapi yang Bu Anis, yang tadi yang kuesioner tertutup. Untuk jawabannya mungkin bisa ditambah supaya menambah hasil data kita bukan iya atau tidak saja, misalnya sangat setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju begitu. Jadi beragam begitu. Itu Dan tertutup itu namanya. ada Iya. ya, jadi Punya saya ada terbuka tingkat. tadi, Bu Novi, bukan tertutup. Kelemahannya di situ tadi. Saya buka Terus yang ditanya ya jadi kalau kemudian orang tua atau itu bisa kita jelaskan gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu nanyanya apakah, ya jawabannya ya atau tidak, pasti begitu ya. Iya, soalnya saya membuat penilaian sikap gitu. Jadi pilihannya itu setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju begitu. Jadi bisa banyak alternatifnya Bu Novita. Jadi bukan hanya setuju, sangat setuju. Bisa kadang-kadang, sering ya Iya, Bapak Ibu ya. iya. Sering, kadang-kadang, atau istilahnya jarang gitu. Banyak ya Atau alternatifnya tidak banyak. pernah. Ya, nanti kemudian menyesuaikan dari pertanyaan yang diajukan. Itu namanya kuesioner tertutup. Kita sudah memberikan alternatif jawaban. Mereka tinggal checklist gitu ya. Tapi kalau dalam kuesionernya itu terbuka, harapannya mungkin biar dia bisa menjelaskan panjang lebar, tapi ternyata nggak dijawab panjang lebar, kan cuma iya dan tidak. Nah, itu kan kekurangan ya, karena kita tidak langsung terjun kepada mereka. Kalau kemudian kita terjun langsung kan kita bisa menggunakan bahasa lain kan gitu ya, agar kemudian mendapatkan data yang kita inginkan gitu. Oke, nggak apa-apa. Bu Navita, ada pertanyaan? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Sip, kalau ada yang mau menunjukkan data gitu lebih bagus ya. Hasilnya nih kita bahas bareng-bareng. Bu Anis, tolong ditutup dulu. Oke, saya coba ya. Saya coba punya mahasiswa saya. Jangan yang ini deh. Banyak sebetulnya punya mahasiswa ya, cuman ini kajiannya lapangan semua ya. Yang sudah saya buka apa nih? Kelihatan Bapak Ibu? Apa nih judulnya nih? Dampak minum kopi. Nah, dapat minum kopi ya. Bapak suka minum kopi kan? Ini ya. Ini ada mahasiswa tertarik untuk menulis apa kira-kira dampak dari minum kopi terhadap kemampuan daya ingat dan konsentrasi. Ya. Nanti pola penulisannya gini Bapak Ibu ya. Judul begini ya. Buat kapital, kemudian nama Bapak Ibu ya. IAIN, emailnya, nama saya, email saya septidunia@gmail.com ya. Nah, abstrak, ini judul abstraknya dan ini isinya. Dari sini sampai ke sini berapa kalimat tuh? Ada berapa kalimat Bapak Ibu? 2, Bu. 2 ya.
Ada 2 kalimat. Lihat, ada kalimat yang mengandung masalah nggak? Ada di kalimat pertama. Oke, ada dampak positif, ada juga Negatif. negatif. Sementara kemudian banyak dewasa muda yang suka dan Menggemari gemar untuk kopi. minum kopi. Lalu kemudian dia mengatakan di sini tujuannya, betul ya? Tujuannya untuk menggali dampak, baik itu positif ataupun negatif dari minum kopi ini. Kemudian metodenya, kuantitatif dengan sampel 25 orang dari populasi sebesar 250. Dengan rumusnya ini. Ya. Nah, ini kemudian hasilnya. Hasilnya menunjukkan apa? Ini hasilnya dari sini. Dampak kopi itu berapa persen dan hal ini menunjukkan apa? Karena memang menggunakan aplikasi untuk penelitian kuantitatif. Lihat kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Lebih dari 3. Minum kopi, short term memory, daya ingat, konsentrasi. Nah ini kalau saya begini kan kelihatan nggak Mandelengnya? Kelihatan ya? Kelihatan Bu, hitam. Kelihatan. Kalau Levani et al. Ini menunjukkan bahwa penulisnya lebih dari 2 orang, yaitu 3 orang. Kalau udah lebih dari 2, biasanya dia menggunakan et al. Dengan sendirinya aplikasi itu. Ya, bukan Bapak Ibu yang ngetik manual. Ya. Kalau 2, dia dengan sendirinya nanti seperti ini Bapak Ibu. Gitu ya, ada tanda begitu. Dan-nya itu pakai tanda gitu, nggak kelihatan manual itu. Ini nama akhirnya semua Bapak Ibu yang muncul. Kalau kita sudah menggunakan aplikasi Mendeley. Langsung aja site yang tadi itu. Caranya itu yang menggunakan apa? Site. Ya. Kalau 1 orang, nama akhirnya saja Gumiandari misalnya. Nah, ini berbicara tentang kopi gitu ya. Nah, kemudian dia sudah mengungkapkan hal yang negatif dan dampak negatif dari kopi. Kemudian setelah itu dia mengungkapkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan penulis. Pertama, kedua, ketiga, nah gitu ya. Nah ini adalah narasi yang membedakan antara penelitian dia dengan penelitian 3 yang tadi dia sudah ungkapkan. Penelitian terdahulu yang relevan. Persamaan perbedaannya apa saja? Nah ini, bedanya dalam penelitian membahas tentang bla 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 bla, ya. Lalu dia mengungkapkan apa? Tujuannya. Kemudian dia mengungkapkan apa lagi? Manfaat. Penulis berharap artikel ini dapat menjadi sebuah bacaan bla 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 bla. Ya. Metodenya kuantitatif, skala Likert, gitu ya. Wawancara menggunakan angket, berapa respondennya, berapa sampel orangnya, gitu ya. Kemudian cara untuk melakukan pengolahan datanya menggunakan apa? Hasilnya ini, karena ini menggunakan data kuantitatif. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini dibahas. Kalau sudah datanya ditemukan, dia kemudian mencoba membahasnya dengan peneliti yang lain. Ya, untuk menunjukkan sama atau beda apa yang dia lakukan. Maka kemudian di sini dia tidak ada referensi, benar-benar data dari SPSS. Kalau di sini dia diskusikan hasilnya secara ringkas dengan penelitian yang lain. Setelah itu kesimpulan menyimpulkan apa yang didapat, kemudian menunjukkan apa kelemahan atau keterbatasan riset, baru kemudian daftar pustaka. Daftar pustakanya kalau udah menggunakan Mendeley, gelapnya kayak gini Bapak. Gelap seperti tulisan daftar pustaka ini. Tuh. Ini 2 kali revisi. 2 kali revisi untuk tulisan. Itu kalau menggunakan kuantitatif. Kalau mau kualitatif, ini Bapak Ibu. Ini contoh ya, ini kualitatif. Jadi saya mudah aja, misalnya ada di Fakultas Fuad itu lagi mempromosikan satu aplikasi parental control di era milenial, misalnya gitu ya. Lalu kemudian saya suruh aja beberapa mahasiswa coba datang ke sana, gali datanya.
Bisa nggak kamu ungkapkan dalam bentuk hasil penelitian? Bisa nggak kamu bahas itu? Bisa nggak gitu? Lama-lama jadi seperti ini. Ini masih data awal ya. Baru sebentar saja ya. Ini judulnya Bapak Ibu. Ini judul, nama, Belum terbuka, lokasi, Ibu. ya, kemudian Belum terbuka, emailnya. Bu. Belum terbuka. Belum terbuka. Belum, Bu. Masa sih? Ini udah terbuka ini? Terbuka nggak sekarang? Udah, Bu. Udah sekarang? Belum, Bu. Nanti di Belum, Bu. Harus di-download terus ya? Ntar saya buka dari sini. Nah, ini deh, ya. Sekarang itu jurnal-jurnal lagi suka dengan aplikasi Bapak Ibu. Misalnya bagaimana proses penanganan BK itu menggunakan aplikasi apa, itu bisa masuk ke Sinta 2, Sinta 3. Ya. Kalau menggunakan teknologi ya, karena sekarang memang arahnya ke IT gitu ya. Nah, ini juga yang sedang dilakukan untuk pendampingan orang tua terhadap anak-anak didik. Orang tua terhadap anaknya sendiri di rumah menggunakan aplikasi. Makanya punya aplikasinya namanya parental control ya. Studi kasus pada program Smart Heart pada YIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi abstraknya itu di dalamnya berbicara tentang teknologi, tapi teknologi juga punya dampak negatif tuh, ya. Berarti kan kalimat pembuka dalam abstrak itu harus mengandung masalah. Nah, kemudian dia mengungkapkan tujuan penelitiannya, mengetahui smart teknologi, mengetahui terkait dengan bagaimana menggunakannya, gitu ya. Ada dua berarti tujuannya. Kemudian metodenya apa? Kualitatif deskriptif, menggali narasi saja, tapi kemudian dideskripsikan sama dia melalui apa, wawancara dengan siapa, tim menggagas program Smart Heart, ya. Hasilnya apa? Smart Heart adalah bla 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 bla. Cara mengaplikasikannya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini pendahuluan ya, pendahuluan. Coba teman-teman lihat tuh ya. Sudah terstandar ya menggunakan apa? Mendeley ya. Saya tunjukkan berkali-kali biar kemudian menjadi pengingat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini idealitas bicara tentang perkembangan teknologi, banyak manfaat bla 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 gitu ya. Nah, setelah itu kemudian dia mengungkapkan bahwa dalam perkembangan teknologi juga ada dampak negatifnya ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada dampak negatifnya, maka kemudian orang tua perlu untuk melakukan controlling di dalamnya ya. Kemudian dia mengungkapkan beberapa penelitian yang berbicara tentang aplikasi yang hampir sama dengan ini. Hermawan misalnya. Kemudian juga Muhammad Bakhtiar. Kemudian juga Harahap Purnama kan begitu ya. Kemudian dia mengungkapkan persamaan dan perbedaannya dengan ketiga penelitian yang tadi dia ungkapkan itu gitu ya. Lalu dia mengungkapkan tujuan penelitiannya. Setelah itu dia mengungkapkan harapannya apa dari penelitian ini. Metodenya ini Bapak Ibu, kualitatif deskriptif, hampir sama dengan yang atas, tapi ini lebih dieksplorasi ya. Narasinya lebih diperbanyak gitu ya. Nah, hasilnya ini, program Smart Heart itu apa? Kalau untuk di sini Bapak Ibu ada dua metode. Apakah hasil penelitian dan pembahasannya dijadikan satu atau dipisah? Kalau dia hanya bicara hasil penelitian saja, maka tidak boleh ada referensi di dalam sini. Tapi kalau di dalamnya hasil dan pembahasan dijadikan satu, nah gitu ya, mau tidak mau boleh dua-duanya masuk. Tapi jangan lupa tidak boleh hilang dari apa data lapangan. Nah ini data lapangannya harus ada hingga kemudian tidak hanya kelihatan bahwa kita hanya duplikasi dari tulisan orang lain saja ketika mengungkapkan hasil penelitian. Jadi benar-benar kalau mungkin lebih bagus Bapak Ibu diungkapkan dulu datanya baru kemudian Bapak Ibu bahas. Itu akan lebih bagus ya. Itu ya Bapak Ibu nih. Jadi di merger sama dia hasil penelitian dan pembahasan itu ya.
kemudian dia kuatkan lagi dengan data lapangannya, terus begitu ya. Nah, tuh Bapak Ibu. Kelihatan ya? Jadi setiap kali dia ungkapkan itu pakai apa namanya? Tanda seperti ini, ya. Tuh, pakai tanda seperti ini. Hasil wawancara dengan siapa, kapan, nah, di mananya belum ada nih. Nah, saya ungkapkan lagi, saya tanyakan lagi ya. Ini kendala-kendalanya ya. Terus lalu kalau sudah kesimpulan menyimpulkan, kemudian mengungkapkan keterbatasan risetnya. Gampang kan Bapak Ibu ya? Gampang, sudah bisa. Gampang, Bu. Ayolah jihad, pasti bisa ya. Pasti bisa. Karena yang lapangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nggak ada UAS, tidak ada UAS. UASnya adalah Bapak Ibu menyelesaikan tugas menulis artikel. Cerek, sudah didiskon tuh, nggak usah pakai UAS. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Bu Septi, saya mau tanya, Hmm. untuk penulisan judulnya itu diambil di awal sebelum penelitian atau setelah penelitian baru dirumuskan judulnya? Judul. Jadi kalau judul itu apa ya, tema aja, tema umumnya dulu, tapi nanti kemudian ternyata di dalamnya itu apa ada perubahan, boleh nanti judulnya berubah gitu ya. Tapi judul itu bisa menjadi apa sih Bu? Guidance ya bagi kita akan bahas apa nih gitu di dalamnya ya. Gitu. Jadi tentatif ya Bapak Ibu, kadang ada yang mengatakan bahwa judul itu nanti di akhir saja, tapi kan kita sudah punya prediksi mau nulis apa kan gitu ya. Makanya tujuannya harus jelas dulu. Tujuannya nanti apa saja nih. Jadi mau tidak mau minimal ada berapa Bu tujuan itu? Ada dua tujuan. Dua. Setiap tujuan minimal ada 5 pertanyaan untuk digali. Ya. Saya sedikit, ini udah semester 5 ya? 6 ya? 5, Bu. Sama ada yang 3 juga. Saya push untuk menulis ya, karena memang sekarang itu hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi kita sangat minimum ya, di bawah standar karena kita jarang baca ya, kepengennya instan saja gitu ya. Iya, Nah, betul. literasinya harus dikuatkan di PAUD juga sudah mulai Bapak Ibu. Kemarin kan saya assessment PAUD ya. Sekarang guru-guru tuh harus menstimulasi anak untuk bercerita, untuk kemudian menyediakan literatur ya, bahan-bahan bacaan di sekitar anak, biar kemudian anak-anak tertarik untuk bisa mengeksplorasi melalui bacaan itu. Karena yang dipentingkan sekarang itu kan lebih ke matematis ya Bapak Ibu ya. Matematis gitu ya, kemudian untuk menghafal gitu ya, tapi kemudian kemampuan untuk membaca teks gitu ya. Kan seringkali gitu ya Bapak Ibu ya, kalau ada informasi Bapak Ibu tanya ulang, maksudnya apa ini? Ini begini kan begitu ya. Nggak dibaca secara utuh informasi itu. Padahal di informasi itu sudah ada tempatnya gitu ya. Sama kayak Bapak Ibu di Facebook ya. Sudah ada kejelasan tuh harganya berapa dan sebagainya. Masih nanya aja harganya berapa. Nggak dibaca kontennya. Itu menunjukkan apa? Kurang literasi. Jadi seringkali ada pengumuman kita tidak jeli untuk melihatnya secara mendalam. Itu contoh konkret saja. Belum lagi contoh-contoh yang lain ya Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan penulisan artikel ini, saya agak sedikit meminta Bapak Ibu untuk menseriusinya itu berdasarkan dari pengalaman Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi alternatifnya banyak Bapak Ibu sebetulnya. Bisa melakukan penelitian kualitatif, bisa melakukan penelitian kuantitatif. Tahu? Ada yang tertarik melakukan kajian literatur? Yang belum pernah, lebih susah kayaknya ya. Ini aja dulu, Bu. Setelah itu baru lanjut lagi ketemu Bu Septi di semester depan. Soalnya saya nggak mau ngajarin Bapak Ibu literatur karena gampang. Takutnya saya Bapak Ibu nanti copy paste sana sini gitu loh, nggak benar-benar dapat data dari lapangan. Jadi semakin males gitu. Makanya kemudian saya udah data lapangan aja dulu biar kemudian teman-teman. Karena yang tahun yang kemarin itu saya tawarkan kepada mereka, boleh misalnya mereka itu menulis perbandingan 2 tokoh misalnya ya. Kemarin belajar tokohnya siapa aja tuh Bapak Ibu? Teori siapa? Ada berapa teori bimbingan konseling kan? Gestalt terus apa lagi kan gitu ya, itu kan ada tokoh-tokohnya ya Bapak Ibu ya, mengkomparasikan pemikiran tokoh itu bisa Bapak Ibu, 2 tokoh dibandingkan, dilihat persamaan dan perbedaannya apa dari pemikiran kedua.
Itu bisa ya. Tapi khawatirnya saya ya itu Bapak Ibu kopas-kopas akhirnya kemudian sama sekali tidak membaca ya, tidak benar-benar belajar untuk menggali data lapak. Itu Bu Siti Maisarah, senyum dong. Kok pada tegang semua ini? Ayo Pak Tosip ngomong aja nih nggak kelihatan wajahnya gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh Pak Irfan. Iya, yang saya tanyakan, apakah PTK itu sama aja dengan artikel apa salah satu artikel gitu, PTK, PTK itu kan singkatannya dia Pak, penelitian tindakan. tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu guru misalnya ketika mengajar, kok anak-anak nggak kritis juga ya saya ngajar ya gitu ya. Udah saya mau mencoba melakukan treatment kepada peserta didik saya agar meningkat kemampuan. Makanya kemudian bahasa dalam PTK itu selalu begitu. Peningkatan kemampuan apa, menggunakan apa. Apakah menggunakan media ataupun menggunakan metode. Bedanya Bapak Ibu media sama metode ya? Nah, bedanya apa tuh? Media alat, metode cara. Contoh. Metode Metode menggunakan misalnya jigsaw, misalnya gitu ya. PBL, Problem Based Learning, atau PJBL, Project Based Learning, itu namanya metode. Media, PowerPoint, presentasi, gitu ya. Apalagi smartphone tadi media kan? Nah gitu, itu media, Bapak. Jadi mau meningkatkan kemampuan tertentu pada anak menggunakan media atau metode. Ya. PTK itu Pak, tadi yang lainnya Pak siapa tuh? Ayo Bu, Pak Irfan. Taufik ya. Kalau nggak mau Taufik itu melakukan melalui beberapa siklus, nggak bisa melalui satu siklus. Awalnya Bapak memberikan Bapak Syahrul, jadi ngasih dulu pertanyaan kepada mereka sebelum dilakukan treatment. Tahu nggak treatment? Treatment itu cara kita mengajarnya kan ya. Sebelum kemudian dilakukan mengajar itu, Bapak Ibu diberikan dulu pertanyaan kepada mereka. Tesnya diambil, kemudian dilihat data-datanya, oh mereka punya kekurangan di sini loh. Lalu Bapak Ibu ajarkan dengan metode tertentu untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kemampuan misalnya kemampuan berpikir kritis siswa melalui proyek apa misalnya begitu. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah mengajarkan dengan itu, Bapak Ibu gitu dia. Tuh hasil tesnya ternyata naiknya cuma sedikit gitu. Lalu Bapak Ibu refleksi lagi, kayaknya harus lebih intens lagi nih cara ngajarnya. Dicoba lagi dengan siklus kedua. Nah, pada siklus kedua itu peningkatannya signifikan cukup lah, gitu ya. Jadi PTK itu nanti melihat Bapak Ibu. Data awalnya nilainya berapa dibandingkan ke hasil siklus pertama, dibandingkan lagi ke siklus kedua. Ada perubahan nggak? Kalau melihat ada peningkatan, maka kemudian dicukupkan. Lalu hasilnya itu Bapak tulis dalam bentuk hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu bisa ditulis dalam bentuk artikel, Taufik, ya. Boleh dalam bentuk artikel, karena Bapak Ibu semuanya adalah, ya, bisa dalam bentuk artikel. BK juga sama ya, treatment BK ya, misalnya pendekatan individual kan begitu ya, yang dilakukan kepada anak itu. Dicoba treatment melalui beberapa siklus, dilihat kemudian. Kalau siklusnya itu, setiap siklusnya itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Perencanaan dulu, apalagi Bapak Ibu? Halo? Pernah dengar PTK? Observasi. Habis merencanakan langsung observasi. Pelaksanaan. Pelaksanaan terus Refleksi. observasi dulu saya Observasi. refleksi. Observasi itu sama dengan tes ya, dites ya gitu ya, tes observasi ya. Jadi direncanakan dulu RPP-nya, siap-siapkan medianya dan sebagainya itu sebelum mengajar, kemudian Bapak Ibu ajarkan, setelah diajarkan dikasih tes. Observasi namanya tes itu ya.
Nah, boleh melalui pengamatan, boleh melalui instrumen tes. Lalu setelah itu Bapak lihat hasilnya direfleksi. Perlu nambah lagi nggak ya siklusnya ya? Nah gitu, itu refleksi. Baru perencanaan lagi begitu. Jadi bisa menggunakan 1 sampai 2 siklus atau mau 3 siklus juga nggak kenapa-napa. Nanti semua itu diungkapkan. Ada nggak perubahan angka, peningkatan dari siklus pertama ke siklus kedua dan selanjutnya. Nah, itu bisa ditulis dalam bentuk artikel. Banyak artikel itu di dalam Google Scholar. Sudah ngintip-ngintip belum Google Scholar, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baru Bu Anies yang jawab, yang lain belum. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, begini, Bu. Ya, kadang kan artikel kan ada dari bahasa asing, Bu ya. Ya udah, Penulisan dari asing, Pak. bahasa asing, Pak, bahasa Indonesia aja. Oh, Banyak gitu. yang bahasa Indonesia juga. Jangan pakai Ya. bahasa asing, jadi intip. Ya, Bapak Ibu bahasa Indonesia tuh banyak sekali yang bahasa Indonesia saja. Jadi saya terus terang kalau nulis pakai bahasa Inggris, yang citasi itu nggak banyak. Tapi kalau nulis pakai bahasa Indonesia yang citasi banyak. Karena konsumsinya adalah orang masyarakat Indonesia ya, gitu ya. Baik, yuk ada pertanyaan lagi nggak? Dicoba yuk, satu saja, biar sayanya agak tenang gitu tuh. Dan saya Bu tanya lagi. Yang di artikel yang Bu Septi contohkan tadi, ya akan ada yang kualitatif sama kuantitatif ya Bu. Untuk yang kuantitatif tadi itu kan ada di abstraknya itu tadi bedanya dengan yang kualitatif tadi itu di sampelnya ya Bu. Kalau di kuantitatif itu tadi dijelaskan misalnya diambil dari populasi berapa, sampelnya berapa kan gitu. Kalau di kualitatif tadi tidak ada ya Bu ya. Maksudnya tidak ada batasan untuk pengambilan sampel seperti itu ya Bu. Jadi kalau kualitatif itu 1-2 orang, kalau dia adalah orang kunci namanya key person. Kunci kan? Key person. Bahasa metode penelitian key person ya. Orang kunci enggak. Itu yang kita gali. Misalnya saya lagi mau ngomong tentang gender nih Bapak Ibu ya. Kesetaraan gender. Siapa? Husain Muhammad sama siapa lagi? Fakihuddin. 2 orang itu saja cukup. Enggak usah banyak-banyak. Nah, kalau kualitatif itu mendalam, tidak meluas, ya, mendalam tidak meluas. Tapi kalau kuantitatif dia tuh meluas, nggak mendalam. Jadi dia mengeneralisasi gitu tuh. Banyak hal, makanya dia perlu populasi. Dari banyaknya itu yang saya ambil hanya 10%. Sampel 10% itu namanya sampel. Jadi nggak mungkin keseluruhannya, maka saya ambil sampel. Oh, sampelnya itu saya menggunakan misalnya Sugiono. Sugiono mengatakan bahwa dari banyaknya jumlah populasi itu saya hanya ambil 10%-nya saja. Misalnya datanya itu ada 500, saya ngambil 10% berarti berapa? 50 saja. Nah, itu 50 itu merepresentasikan seluruh populasi. Itu kalau kuantitatif. Ya. Kalau kuantitatif kan menggunakan angka ya, jadi lebih banyak menggunakan populasi dan sampel. Tapi kalau kualitatif tidak Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Ya, kalau kualitatif itu narasi kalimat ya, lebih eksplorasi kalimat. Nah, kemudian investigasi mendalam, hasil wawancara, yang itu tuh Bu Anies yang saya katakan tadi. Kalau Bu Anies mentok pada jawaban ini, gali lagi. Makanya alternatif pertanyaannya harus banyak variasinya. Nah, itu ya. Makanya Bapak Ibu kalau untuk meneliti kualitatif itu, meskipun temanya sama, tapi hasilnya pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Bedanya kenapa? Sangat tergantung kepada bagaimana dia menginvestigasi untuk menggali data sedalam-dalam. Ada peneliti handal dari Jakarta, itu kalau datang ke satu lokasi di Kuningan, itu gali data itu dia cuma 2 hari, 3 hari, tapi dapat banyak. Karena memang apa? Sudah berpengalaman untuk menggali data. Hanya sini nggak kena, coba begini, banyak. Tapi kalau kemudian kita masih amatiran gitu ya, kan nanya udah begini, udah selesai kan ya. Nah, di ChatGPT ada tuh Bapak Ibu sekalian ya. Ada lagi pertanyaan yang lain gitu, Bu. Nah, nanti ada banyak varian kata-kata yang kemudian bisa kita ajukan pertanyaannya untuk menggali data lapangan lebih akurat. Monggo Pak Amrillah Mansur mau nanya. Terima kasih Bu. Saya sih nggak nanya, mau hanya ingin komen saja Bu.
Sebenarnya Yuk. seperti apa pembuatan artikel atau buku itu sebenarnya bukan seperti Ibu yang Ibu khawatirkan masalah merangkai kata itu, Bu. Yang bikin kami agak sedikit pusing itu hanya prosedurnya saja, Bu. Tahapan-tahapan untuk bikin artikel, ya seperti pertanyaannya Bu Anis tadi, seperti itu, Pak. Tahap-tahapannya itu saja yang bikin kita pusing, Bu, untuk bikin artikel atau buku dan itu Bu yang saya maksud. Iya, tahapan-tahapannya kan sudah ada ya di lembar checklist ya Bapak Ibu ya. Iya. Sudah ada. Tapi prakteknya yang nggak bisa instan Pak Amrila. Ya, Iya, gitu Ibu. loh. Itu kan perlu proses panjang namanya peneliti kan begitu ya. Langsung jebret satu semester langsung bisa gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau dilatih dari sekarang ya nggak bisa kan gitu ya. Iya, Makanya Bu, Bapak Ibu kuliah itu yang meneliti gitu kan, belajar untuk meneliti. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu trigger sama saya melakukan itu. Kalau enggak nanti Bapak daring begini terus nggak dapat ilmu kan begitu ya. Iya. Memang iya Bu Biar sih. ada challenge. Ada challenge berbeda. Nanti kalau nulis skripsi begitu ya. Jangan sampai hindari dari copy paste pasti. Benar-benar harus dapat data dari lapangan. Ini kalau kemudian saya terjun nanti ke Bapak Ibu, siapa tahu bisa ketemu lebih lanjut ya S2 ya. Siapa tahu ya. Nanti S2 PJJ PAI loh Bapak Ibu. Iya Bu, dapat info dari Pak Ali kemarin itu. Kalau udah ada S2 PJJ PAI, Pak Amrillah apalagi lebih parah lagi Pak Amrillah. Ini S2 loh ya, levelnya sudah menjadi peneliti tingkat medium gitu loh. Sekarang kan baru awal-awal, apalagi Bapak Ibu guru loh. Saya ngajarin bukan kepada anak yang unyu-unyu gitu. Anak S1 yang lain kan unyu-unyu, jadi kalau yang ini justru lebih susah, Bu. Enggak, pengalamannya pastinya lebih banyak. Hanya masalahnya ketekunan ya Pak Somad ya. Ketekunan mau meluangkan waktu untuk serius belajar. Sayang kuliah capek-capek nggak dapat ya kan? Kalau sekedar nilai gampang kan gitu ya. Tapi ilmu itu yang mahal, ya. Gitu ya Pak Amrila ya. Ya, Semangat. Bu, terima kasih Bu ya Bu. Sharing doang Bu. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau belajar itu tidak boleh ada mental block. Tahu mental block? Mental block tuh ngeblok. Jadi saya bisa, tapi itu loh. Ada banyak tapi sehingga kemudian itu menjadi apa ya? Menjadi penghalang kita untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ya. Jadi hilangkan kata tapi, hilangkan kata sulit, hilangkan kata macam-macam lah yang tadi itu ya. Jadi fokus, insya Allah saya pasti bisa. Ya, tanyakan pada diri Bapak Ibu, kalau susah-susah itu internet itu benar-benar Bapak Ibu menyediakan segalanya. Bapak Ibu ketika jadi YouTube, bagaimana cara begini, pasti ketemu keluar semua. Jadi saya tuh belajar aplikasi Bapak Ibu. Pernah tahu Gayatri nggak Bapak Ibu? Ada Gayatri itu menguasai 10 bahasa, tidak menggunakan orang dalam arti bertatap muka dengan orang langsung itu nggak ada. Tidak belajar dengan menggunakan uang sama sekali tidak. Otodidak. Otodidak menggunakan apa Pak? YouTube. Internet. Dia pakai Facebook untuk komunikasi dengan orang asing, latihan bahasa Arab, latihan bahasa Inggris, bahasa Cina dan lain sebagainya. Menguasai 9-10 bahasa. Jadi dia benar-benar memanfaatkan semua media sosial, media IT itu untuk belajar. Yang sebetulnya kalau menurut saya Mbah Google itu, Mbah Google apalagi ada artificial intelligence itu udah segalanya. Segalanya ya Bapak Ibu. Saya teliti guru besar itu gampang ya. Data ketemu gitu ya. Questionnya dibagikan itu dapat kemudian chat GPT untuk kemudian menarasikan ulang apa. Iya, berapa hari jadi Bapak Ibu. Ya. Semangat Bapak Ibu. Ini bisa kalau mau belajar. Semangat. Gak ada yang sulit ya. Gak ada yang sulit. Mau nilai bagus, semangat pun. Oke, mulai hari ini akan saya buka kepada Bapak Ibu sekalian, akses bagi Bapak Ibu untuk upload tugas-tugasnya. Ya, nanti ada presenter, ada article writers, ada
book writers. Kalau book writer apa tadi? Ada tugas individual yang diupload, ada juga tugas kelompok. Yang kelompok dalam dua bentuk, PDF dan juga Microsoft Word. Tapi kalau dalam individual menggunakan apa? Word. Microsoft Word, tidak boleh PDF karena saya akan men-search dulu Mendeley-nya. Minimal Bapak Ibu belajar Mendeley dari saya dan teman-teman yang lain sedikit demi sedikit belajar apa? Menulis artikel. Yang sukses akan saya kasih nilai 4, Satu, Tanya, Bu. Bu. apa Pak Zul? Bu, ini untuk di portal itu biasanya kalau kita upload bentuk Word itu nggak bisa, Bu. Nanti saya buat sendiri Pak, Giveform Pak. Oh, oke, Bu. Saya Terima kasih, Bu. Ya. Google Drive, saya akan kirim ke Google Drive, nanti Bapak Ibu masukkan ke saya. Ya, kirim ke saya. Oke, Bu. Ya. Sip. Ada lagi Pak Zul tadi? Ya. Begini Bu dosen, perkara Mendeley itu kebanyakan kita ini menggunakan words di bawah standar. Kalau kita akan online, leletnya luar biasa. Kita lama, kadang-kadang otak kita error, baru error wordnya. Nah ini gimana menyikapinya? Ayolah, manfaat. Tadi kan kemarin udah dia belajar itu help seeking. Jadi Bapak Ibu upayakan mandiri dulu. Kalau kemudian ada kesulitan, minta bantuan. Oh, hello, help gitu ya. Ke teman-teman yang lain untuk membantu. Ya. Waktunya saya kasih sampai hari Minggu, tapi kalau kemudian nanti ada perpanjangan dikit, saya akan negosiasi sama Pak. Ya, Pak Zul tadi kata kuncinya dibuka mental blocknya. Tidak ada kata yang susah. Semuanya pasti bisa, paksakan diri pasti bisa. Yeah? Sampai hari Minggu 5 hari itu, Bu. Jadi gini, saya akan buka akses sekarang Bapak Ibu bisa edit ya. Jadi editing misalnya, oh saya ada perubahan ganti lagi boleh. Bisa. Jadi tidak hanya sekedar upload saja ya, bisa edit. Yang Bapak lakukan itu bisa diganti, dihapus, perbaiki lagi. Jadi sudah akan saya buka dari hari ini, saya akan buka Bapak Ibu, silakan yang sudah upload, sambil kemudian teman-teman bisa membaca dari teman yang lain gitu ya. Tapi diupayakan diedit milik sendiri nanti ya. Bisa dipahami ya Pak Zul? Insya Allah bisa. Dari Pak Zul sendiri, kemudian Pak Zul belajar dari teman-teman yang lain, kemudian kalau misalnya sudah nggak bisa banget ya minta tolong. Minta tolong ke Bu Anis. Kenal Bu Anis sama Pak Zul nggak? Tahu saja. Kenal. Oh, kenal. Udah. Nanti tinggal ditanya Wani Piro gitu ya Bu Anis ya? Iya, biasa sih gitu Bu. Transfer ya, jangan lupa gitu. Tapi nggak pernah ditransfer Bu. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Itu sama. Halo? Cukup ya? Nah, Ya, Bu, saudara di tempat kita. Berkali-kali, tapi yuk dikerjakan. Ya, kalau sudah bisa membuka Mendeley-nya, lihat kanan dan sebagainya, pasti Bapak Ibu ketemu. Ya, nanti kalau kemudian nggak itu lagi, ayo bareng-bareng. Jadi WA group itu dijadikan untuk Bapak Ibu belajar. Upload saja, saya sudah melakukan ini loh. Kira-kira bisa masih sampai begini, apa kira-kira yang harus dilakukan kayak tadi pertanyaan tadi. Bu, saya masih no title kan gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah membuka akses masuk ke sana. Tinggal kemudian kalau masih no title, Bapak berarti masih stucknya di sini loh. Tahapannya masih di sini, harusnya Bapak edit yang sebelah kanan misalnya begitu. Dan sebagainya ya. Kalau nggak begitu nggak akan bisa Bapak Ibu. Lagi-lagi saya katakan ini mau tanya mikrofon nggak bisa klik. Tulis di chat boleh Pak. Pak Zain Mutakin boleh tulis di chat. Ini ilmu mahal ya. Ada beberapa orang yang bahkan bayar ya untuk belajar apa? Mendeley ya. Pelan-pelan saya ajarkan kepada Bapak Ibu untuk belajar Mendeley dulu. Nanti kalau ketemu lagi kita akan belajar yang lain lagi, misalnya POP ya. Publish and Praise ya. Biar Bapak Ibu bisa menggali data. Sekarang yang baru lagi itu NVivo Bapak Ibu. Jadi data-data yang banyak itu bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa menarasikannya dengan baik. Ayo saya sambil nunggu Pak siapa tadi yang nanya?
Pak Zen. Silakan Pak Zen. Monggo, kalau mau bertanya Pak Zen boleh. Ini penelitian saya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lagi meneliti terkait dengan peran guru besar dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Ya. Jadi saya tuh menggunakan kuesioner tertutup dan juga terbuka. Saya narasinya gini, hasil penelitian misalnya gitu ya. Dari hasil kuesioner tertutup itu ternyata dijaring data yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Saya ungkapkan begitu. Ya. Kemudian pandangannya apa? Nah ini berdasarkan kuesioner terbuka. Mereka mengatakan begini, persis Mbak Anis, seperti apa? Kutipan hasil wawancara. Tanggung jawab, ada lagi kutipan wawancaranya begitu. Selalu diawali dengan apa Bapak Ibu? Prolog dulu. Lalu hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh SN. Pernyataan ini diperkuat oleh HS, karena banyak guru besar yang merespon. Pernyataan senada diungkapkan juga oleh IN, begitu. Tuh Bapak Ibu. Lihat, ya kan? Kemudian siapa lagi yang ngomong? Saya itu kan berdasarkan serangkaian pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, nah gitu. Paham Bu Anis? Kalau kuesioner terbuka itu begitu. Ini siapa yang mengungkapkan ini? Saya sendiri yang mencoba untuk mengambil intisari dari banyaknya perkataan dari respondennya, ya, key personnya. Mereka mengatakan begini, kemudian saya ramu. Oh, berarti mereka mengatakan bahwa ada tugas lain dari guru besar itu di luar tugas pokok mereka menjadi dosen, yaitu apa? Mendukung kolega dosen. Itu contoh ya. Terus ini dapat begini, banyak banget datanya Bapak Ibu sekalian. Manajemen pelaksanaan tugas khusus guru besar. Jadi guru besar itu punya tugas khusus, yaitu tugasnya 3. Menulis buku, kemudian publikasi dalam jurnal Scopus, kemudian yang terakhir itu menyebarluaskan gagasan dalam beberapa conference. Ya. Nah kemudian ini selalu, sering, jarang, tidak pernah. Yang tadi kan cuma laki-laki perempuan doang ya. Jadi beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ini selalu, sering, dan tidak pernah. Hasilnya begini. Saya tampilkan di sini. Berdasarkan hasil analisis data diilustrasikan, ini penjelasannya Bapak Ibu. 73,3% secara aktif begini-begini. Ternyata kemudian untuk melakukan 3 tugas khusus guru besar itu tidak semuanya merencanakan dengan baik. Ada yang sering merencanakan, bahkan juga ada yang tidak pernah merencanakan. Itu contoh. Kendalanya apa saja? Tuh. Alternatif jawabannya itu macam-macam ya. Berapa persen yang mengatakan kendalanya menulis buku? Ada yang mengatakan kendalanya itu teknis. Ada yang mengatakan tidak mengalami kendala sama sekali. Saya tunjukkan yang chart-chartnya aja ya. Jadi chart itu tidak harus selalu, sering, jarang, tidak pernah. Bisa macam-macam ya Bapak Ibu nih. Sangat bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Bisa. Jadi menyesuaikan dari instrumen pertanyaan. Tuh, Bapak Ibu. Itu enggak Bapak Ibu sekalian? Semoga semangat semuanya. Kita mau foto bareng? Apakah bisa? Itu Bu ada Pak Zen, sudah di chat, di kolom chat. Cara mengetahui artikel karya tulis dikatakan ilmiah itu bagaimana? Yang tadi itu, yang dikatakan ilmiah itu ada data lapangannya, nggak asal bunyi. Ya. Jadi jangan kemudian kita klaim sesuatu bahwa ini harus begini, tapi kemudian nggak ada data yang menguatkan itu. Datanya apa? Kutipan hasil wawancara. Standar ilmiah itu begitu, 1. Ada data yang menguatkan fakta. Sambil nih dibuka ya, kita foto bareng ya. Kemudian yang kedua, dia itu basisnya IMRA. IMRA itu bahasa kerennya itu introduction, method, nah gitu ya. Result, discussion. Bahasa Inggris doang, tapi sebetulnya sama yang saya tadi jelaskan Bapak Ibu. Ada pendahuluan, ada metode, ada result, hasil penelitian, ada discussion, pembahasan. Nah, itu biasanya sudah terstandar seperti itu. Nah, gitu Alhamdulillah. Jadi standarnya begitu Pak Alhamdulillah. Ya.
Sudah dari sononya. Cuman dari sononya pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan susah-susah ya. Oke, ada yang mau bantu? Bu Novi, mana nih Bu Novi? Nah, foto yuk. Mbak Anis, foto masing-masing foto, screenshot, kemudian dikirim ke WA grup. Oke, Baik, Bu. siapa tahu nggak ketemu lagi sama Bapak Ibu. Amin, Bu. Sip. Makasih ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetap semangat belajar ya. Ingat, hilangkan mental block. Pastikan bahwa sesuatu itu pasti bisa dilakukan. Kalau kita sudah berpikir bahwa itu bisa, insya Allah akan mudah. Jadi mental set kita menggiring kita untuk mengatakan bahwa itu mudah. Sama seperti Bapak Ibu naik sepeda. Kalau berpikir bahwa naik sepeda itu pasti akan jatuh. Tapi Bapak Ibu kalau berpikir pasti bisa untuk mengendarai sepeda ini, insya Allah pasti bisa. Ya, itu saja. Mohon maaf untuk segala kesalahan ya. Kalau ada salah kata, salah tindakan ataupun instruksi yang Bapak Ibu tidak berkenan, mohon dimaafkan sekali lagi Bapak Ibu. Dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin amin. Izin keluar, dosen semuanya. Iya, sama-sama.